Hari ini Sabtu tanggal 21 Juni 2025. Ini adalah summer solstice, di mana siangnya adalah paling lama sepanjang tahun. Hari ini Sabtu 21 Juni, ini matahari itu terbenam. Matahari terbenam jam 9.50. Ini sekarang jam 9.52, itu jadi pas momen-momen terbenam. Dan nanti terbit jam 5:18. Jadi di summer solstice atau di musim panas seperti ini, ternyata ada dampak ke psikologis, terutama berpengaruh ke manusia yang terbiasa hidup di khatulistiwa, di garis ekuator, yang sepanjang tahun durasi siang dan malamnya relatif sama gitu. Juga berpengaruh ke circadian rhythm. Nah, sebagai muslim, ini juga berpengaruh terhadap waktu sholat, karena berdasarkan banyak standar, dan kalau mengikuti standar waktu Isya yang umum, itu matahari tidak turun melebihi derajat standar yang ditentukan, dan langitnya itu nanti sepanjang malam itu tidak ada gelap sempurna atau malam secara astronomi. Bukan malam setelah sunset, tapi malam di mana matahari nggak mengenai langit lagi gitu. Nah, jadi penentuannya ada beberapa metode hasil ijtihad para ulama. Kalau lebih universalnya disebutnya June solstice ya. Ada lagi September solstice. Nah, kenapa June solstice? Karena terjadi di bulan Juni. Dan karena ini negara di atas ekuator, Jerman, Denmark, Amerika, Kanada, dan lain sebagainya, jadi June solstice ini adalah summer solstice, jadi pas musim panas. Tapi kalau di negara atau wilayah yang di bawah khatulistiwa, di bawah ekuator, itu di sana sekarang winter solstice, misalkan di New Zealand, Australia gitu. Dan nanti kebalikannya, pas September solstice, di sini winter, di bagian selatan summer. Dan Jerman ini karena posisinya masih relatif pertengahan, jadi garis lintangnya nggak terlalu ke utara, jadi matahari masih terbenam gitu, masih ada terbenamnya gitu. Walaupun terbenamnya agak malam dan nanti terbitnya cepat. Tapi kalau lebih ke utara lagi, misalkan di Norwegia bagian utara, di Finlandia, Kanada, itu ada wilayah-wilayah yang bahkan mataharinya itu enggak terbenam. Jadi polar day. Jadi berbulan-bulan itu matahari di atas terus, enggak terbenam. Kebalikannya nanti di musim dingin, justru mataharinya di bawah terus, enggak sampai ke atas gitu. Jadi malam terus. Nah, di sana penentuan waktu sholatnya juga berbeda. Jadi di summer solstice ini, di hari dimana siangnya paling lama, di Bremen, Jerman, ini sunrise-nya jam 4.43, terbenamnya jam 21.33. Nah, siang hari itu durasinya adalah 16 jam 50 menit. Di sebagian besar wilayah di utara ekuator, itu di tanggal-tanggal ini siangnya paling lama gitu. Dan sunrise-nya paling cepat itu tanggal 17 Juni. Tanggal 17 Juni terbitnya jam 4.42, dan terbenamnya yang paling malam itu adalah atau paling lambat tanggal 24 Juni. Jadi 3 hari lagi. Nanti 3 hari lagi sunsetnya itu jam 21.33 sekian gitu. Jadi detiknya lebih lama. Jadi di hari yang paling siangnya paling panjang sepanjang tahun, itu bisa membawa energi atau bahkan perasaan aneh yang gak nyaman. Sehingga banyaknya cahaya di summer solstice itu bisa mempengaruhi pikiran dan badan kita gitu, bahkan secara fisik gitu. Terlalu banyak cahaya ketika summer bisa membuat sulit tidur, sehingga moodnya jadi rendah. Kemudian ada
symptoms of seasonal depression gitu. Jadi ada gejala-gejala untuk depresi musiman gitu. Nah, dengan tidak adanya cara alami untuk mematikan lampu karena mataharinya bersinar terus, itu membuat kita untuk merasa selalu bangun gitu. Sehingga fisik kita nanti akan terkuras. Jadi ada istilah the solstice brain, itu di mana siang yang lama itu akan mengganggu ritme karkadian kita gitu. Jadi biological clock kita nanti akan terpengaruh sehingga pola tidur kita juga akan berpengaruh. Nah, dengan panjangnya siang yang mempengaruhi circadian rhythm atau ritme karkadian kita, di mana tubuh kita itu menyesuaikan dengan kondisi matahari siang atau gelap. Nah, sehingga jam biologis kita dari dalam yang mengontrol siklus tidur, kemudian produksi hormon, dan bahkan mood regulations atau pengaturan mood itu akan terganggu. Ketika jam karkadian kita itu mati, ketika bergeser seperti ketika kita berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu yang lain mengalami jet lag, nah itu aliran melatonin itu akan terinterupsi. Nah, sehingga itu akan menjadikan sleep disorder karena circadian rhythm itu sejenis insomnia. Nah, juga untuk waktu-waktu di mana anak-anak itu sekolah atau para pekerja itu ada shift kerjanya berubah, itu juga akan mengalami fenomena seperti itu. Kita mengenal di winter itu ada istilah seasonal affective disorder gitu. Nah, di summer juga ada pola di summer yang sejenis dengan SAD itu tadi, seasonal affective disorder. Nah, beberapa pakar itu menjelaskan itu seperti stuck on high alert gitu. Jadi seperti kita selalu terkondisi pada siaga terus-menerus panjang hari gitu. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa cara. Jadi kita pakai masker tidur penutup mata ketika mau tidur, kemudian menutup jendela. Nah, terus juga menghindari screen time sebelum tidur, juga bisa menggunakan lampu yang remang-remang gitu, atau cahaya yang gelap di kamar. Kemudian kita juga membuat jadwal tidur yang stick, yang tetap, misalkan berdasarkan jam dari jam 9 sampai jam 6, ya dari jam 9 sampai jam 6, walaupun misalkan jam 9 mataharinya langitnya masih cerah gitu. Atau jam 5 matahari langitnya udah cerah. Nah, tapi kalau jadwalnya bangunnya jam 6 ya bangunnya jam 6. Jam 9 tidur ya jam 9 tidur. Tapi itu nanti akan mengalami kendala untuk muslim. Jadi di puncak summer seperti ini, misalkan maghribnya itu jam hampir jam 10 malam, terus matahari terbitnya itu jam setengah 5-an, itu terbitnya. Nah, sementara standar masuk waktu Isya kalau menggunakan standar Indonesia 18 derajat, nah itu tidak akan tercapai karena mataharinya turunnya tidak pernah lebih dari 18 derajat di puncak summer gitu. Begitu juga subuhnya. Jadi karena belum sampai ke subuh, belum sampai ke 18 derajat, nah maka ya waktu subuhnya berarti dari pertengahan malam. Nah, itu kemudian ada beberapa metode untuk menentukan waktu sholat, sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi bisa menggunakan 1/7 malam, jadi dari terbenam sampai matahari dibagi 7. 1/7 pertama itu Isya, kemudian 1/7 terakhir itu subuh. Kalau yang menggunakan Umul Qura itu lebih aman karena Umul Qura dia menggunakan 90 menit dari waktu maghrib ya, jadi bisa menggunakan itu. Ada juga yang menggunakan tengah malam, jadi setelah tengah malam itu sudah bisa mulai sholat subuh gitu. Nah, kemudian ada juga fatwa dari ulama Eropa yang membolehkan jamak karena tidak adanya waktu Isya itu tadi. Jadi bisa sholat maghrib, nah kemudian dijamak dengan sholat Isya. Ini lagi belusukan jalannya, tanah ini jarang dilewati sepeda, kayaknya ini sekali aja dilewati truk kendaraan ini pertanian paling. Itu gandum-gandum yang belum dipanen sebelah kiri, itu yang sebelah kanan itu yang udah tersisa tangkainya aja yang udah dipanen.
Tadi ada truk yang lewat ambil gelondongan kayak gitu. Tapi ini karena malam gelap, udah terbenam, nggak tahu jelas apa enggak nih kamera ini. Kita lihat nanti hasilnya. Ini jam setengah 11 malam. Terus ini lewat, hampir jatuh. Itu ada duri-duri, dangun berduri. Ini gelap, kelihatan apa enggak ini? Ini nggak tahu lewat jalur mana ini. Lewat sawah-sawah. Sawah nih. Ini sekarang jam 11 malam dan masih kesasar di tengah-tengah sawah, ke jalan buntu, kehalang sungai, saluran irigasi. Itu rem dari bandara ke universitas, melewati Domsede, Hobanho. Jadi dari bandara terus ke pusat kota, alun-alun, terus ke stasiun, ke universitas. Pertama kali pas nyampe ke Bremen Jerman ini naik tram nomor 6 tadi.